Halo siswa-siswi sekalian, apa kabar? Selamat datang di video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Pada video kali ini, kita akan belajar materi tentang rumus sinus, kosinus, dan tangen selisih dua sudut. Sebelumnya saya sampaikan dulu kompetensi dasar dari materi ini. Yang pertama, menurunkan rumus sinus, kosinus, dan tangen selisih dua sudut. Kemudian yang kedua, indikator pencapaian kompetensi, yaitu menentukan rumus sinus, kosinus, dan tangen selisih dua sudut. Yang ketiga, tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat menganalisis atau menentukan rumus sinus, kosinus, dan tangen selisih dua sudut dengan benar. Baik siswa-siswi sekalian, sekarang kita masuk di materi inti tentang rumus sinus, kosinus, dan tangen selisih dua sudut. Di sini kita cermati kembali rumus sinus, kosinus, dan tangen jumlah dua sudut yang sudah pernah kita pelajari di video sebelumnya. Di sini saya ingatkan kembali rumus-rumusnya. Sin dalam kurung alfa tambah beta ini sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Kemudian yang kedua, cos dalam kurung alfa ditambah beta ini sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurang cos alfa kali sin beta. Dan yang ketiga, tan dalam kurung alfa tambah beta ini sama dengan tan alfa tambah tan beta per 1 kurang tan alfa tan beta. Dan perlu diingat pula bahwa sin negatif beta itu sama dengan min sin beta. Cos negatif beta itu sama dengan cos beta. Tan negatif beta sama dengan min tan beta. Jadi yang positif di sini hanya cos beta untuk yang cos dalam kurung negatif beta. Nah, sekarang kita akan mencari rumus dari selisih dua sudut ini untuk perbandingan trigonometri sin, cos, dan tan. Kita mulai dari sin alfa kurang beta. Sin alfa kurang beta ini bisa ditulis sama dengan sin alfa tambah negatif beta. Dengan menggunakan rumus yang sudah kita cermati tadi ada 3, maka di sini kita menggunakan rumus yang pertama karena ini menggunakan rumus sin alfa tambah beta. Jadi berdasarkan rumus tadi ini dapat kita tulis menjadi sin alfa cos dalam kurung negatif beta ditambah cos alfa kali sin dalam kurung negatif beta. Selanjutnya akan menghasilkan sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Jadi di sini untuk cos dalam kurung negatif beta ini menjadi cos beta berdasarkan aturan yang pertama tadi. Nah, aturan yang ini bahwa cos dalam kurung negatif beta sama dengan cos beta. Kemudian untuk sin dalam kurung negatif beta ini menjadi min sin beta, terus tanda minusnya kita pindahkan ke depan, lalu karena ada tanda positif di sini, tanda positif kita kalikan dengan yang negatif ya, hasilnya negatif, sehingga di sini hasil akhirnya adalah sin alfa cos beta dikurang cos alfa kali sin beta. Itulah rumus untuk sin alfa kurang beta. Yang kedua, cos alfa kurang beta ini bisa ditulis sebagai cos dalam kurung alfa tambah negatif beta, dan dengan menggunakan rumus penjumlahan dua sudut untuk kosinus kita akan peroleh cos negatif beta dikali cos alfa dikurang sin negatif beta dikali sin alfa. Kemudian kita turunkan. Untuk cos negatif beta tentu hasilnya adalah cos beta, kemudian cos alfa kita turunkan tetap ya. Kemudian untuk sin dalam kurung negatif beta ini tentu hasilnya adalah min sin beta, kemudian kita kalikan negatif hasilnya positif, sehingga ditambah sin beta sin alfa.
atau sin alfa sin beta. Ini adalah rumus untuk cos dalam kurung alfa kurang beta. Lalu yang ketiga, tan alfa kurang beta ini bisa ditulis sebagai tan alfa tambah negatif beta. Dengan menggunakan rumus penjumlahan dua sudut untuk tangen, maka kita peroleh tan alfa ditambah tan negatif beta per 1 kurang tan alfa dikali tan negatif beta. Dari sini kita peroleh tan alfa dikurang tan beta, karena kan di sini kalau tan negatif beta itu sama saja dengan negatif tan beta. Lalu kita kalikan dengan positif, hasilnya negatif. Kemudian yang di bawahnya 1 dikurang di sini menggunakan plus, karena di sini langsung dikalikan untuk yang hasil dari tan negatif beta ini. Tan negatif beta ini kan sama dengan min tan beta, kemudian dikalikan dengan negatif, hasilnya positif. Jadi hasilnya adalah 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Nah, sekarang kita masuk di contoh soal. Contoh yang pertama, diketahui sin P sama dengan 7/25 dan tan Q sama dengan 3/4. Sudut P di kuadran 1 dan sudut Q di kuadran 4. Tentukan nilai sin P kurang Q. Penyelesaian dari sin P sama dengan 7/25, diketahui pula bahwa sudut P ini terletak di kuadran 1. Maka kalau kita gambarkan dalam bentuk segitiga siku-siku, bentuknya seperti ini dengan sudut P yang terletak di kuadran 1. Kemudian sin P itu kan artinya sisi perbandingan sisi yang berada di depan sudut P per sisi miring, sehingga angka 7 ini merupakan panjang sisi untuk sisi yang berada di depan sudut P, dan sisi miringnya ini adalah yang 25 ini panjangnya. Sehingga di sini sisi yang belum diketahui adalah sisi yang berada dekat sudut P yang disimbolkan dengan X. Maka kita cari dulu nilai X dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras. Maka kita peroleh X sama dengan akar dari 25 pangkat 2 dikurang 7 pangkat 2. Ini menghasilkan akar 576. Hasilnya adalah 24. Karena kita sudah mendapatkan nilai X, maka tentu kita bisa menentukan nilai dari cos P. Cos P sama dengan 24/25. Karena kan cos P itu artinya perbandingan sisi yang berada di dekat sudut per sisi miring. Nah, sisi yang berada dekat sudutnya itu adalah sisi X ini yang sebesar 24. Nah, dibandingkan dengan sisi miringnya yaitu 25. Maka cos P-nya sama dengan 24/25. Kemudian diketahui pula bahwa tan Q itu sama dengan 3/4 dan sudut Q ini juga berada di kuadran keempat. Maka kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini gambarnya, di mana sisi Q ini, sudut Q ini sudut yang berada di kuadran keempat. Karena ini tan Q, berarti kan tan Q itu artinya perbandingan sisi yang berada di depan sudut Q per sisi yang berada di dekat sudut Q. Jadi depan per dekat, itulah tan. Berarti yang belum diketahui adalah panjang sisi miring. Di sini kita simbolkan dengan Y. Untuk mencari Y, kita gunakan rumus teorema Pythagoras, yaitu Y sama dengan akar 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan akar 25, Y sama dengan 5. Sehingga dari sini kita bisa menentukan sin Q dan cos Q. Untuk sin Q-nya ini sama dengan negatif 3/5. Sin Q kan jelas, yaitu perbandingan sisi yang berada depan sudut Q per sisi miring. Terus di sini ada tanda negatif karena di kuadran keempat itu sudut yang positif hanya cos. Sementara perbandingan trigonometri yang lain itu nilainya bernilai negatif. Makanya di sini diberikan tanda negatif untuk
nilai sin Q karena Q-nya berada di kuadran keempat sudutnya. Kemudian untuk cos Q hasilnya adalah 4/5 karena cos itu adalah perbandingan sisi yang berada di dekat sudut per sisi miring. Sisi yang berada dekat sudut ini adalah angka 4 ini, dan sisi miringnya adalah nilai Y ini yang sama dengan 5. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus sin dalam kurung P kurang Q, yaitu sin P cos Q dikurang cos P sin Q. Tadi nilai-nilainya sudah kita peroleh, sekarang tinggal kita substitusikan, sehingga sama dengan 7/25 dikali 4/5 dikurang 24/25 dikali dalam kurung negatif 3/5. Ini hasilnya adalah sama dengan 28/125. Jadi 28 ini hasil dari 7 kali 4, 125 ini hasil dari 25 kali 5. Kemudian di sini kita kalikan lagi, negatif 24 dikali negatif 3, ini hasilnya ada 72, positif karena min kali min. Kemudian 25 kali 5 itu 125. Karena penyebutnya sudah sama, maka pecahan ini bisa langsung dijumlahkan 9-nya. 28 ditambah 72 sama dengan 100. Kemudian penyebutnya 125 kita satukan, sehingga kita peroleh bentuk pecahan 100/125. Lalu kita sederhanakan kembali, sama-sama dibagi 25 bilang dan penyebut, maka 100 dibagi 25 hasilnya 4, 125 dibagi 25 hasilnya 5. Jadi bentuk pecahan sederhananya adalah 4/5. Inilah yang merupakan nilai dari sin P kurang Q. Lalu kita simpulkan, jadi nilai sin dalam kurung P kurang Q adalah 4/5. Jadi demikian anak-anak penjelasan untuk contoh soal nomor 1. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Diketahui sin theta sama dengan 12/13 dan cos gamma sama dengan min 3/5. Dengan theta dan gamma merupakan sudut tumpul, hitunglah nilai dari cos theta dikurang gamma. Kita selesaikan. Sin theta sama dengan 12/13. Lalu diketahui pula bahwa sudut theta ini merupakan sudut tumpul. Jadi sudut tumpul itu berarti sudutnya berada di kuadran yang kedua, karena interval sudutnya itu dari 90 derajat sampai 180 derajat. Lalu kita gambarkan segitiga siku-sikunya, kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi karena diketahui sin theta 12/13, maka kita bisa tahu panjang sisi yang berada depan sudut dan sisi miringnya. Nah, sisi yang berada depan sudut theta adalah 12 ini yang sisi tegaknya, terus 13 ini adalah sisi miringnya. Kemudian yang akan kita cari adalah X-nya, sisi yang berada dekat sudut theta yang berada di kuadran kedua, karena theta ini sudut tumpul. Lalu dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras, maka kita peroleh X sama dengan akar dari 13 pangkat 2 dikurang 12 pangkat 2 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Jadi X sama dengan 5, sehingga kita bisa menentukan nilai dari cos theta sama dengan min 5/13. Tentu kalian masih ingat kan kenapa kita bisa dapat min 5/13 ini? Karena konsep dari cos theta itu adalah perbandingan sisi yang berada di dekat sudut theta per sisi miringnya. Seperti itu. Kemudian dari soal juga diketahui bahwa cos gamma itu sama dengan negatif 3/5. Dan gamma ini merupakan sudut tumpul juga. Jadi gamma ini terletak di kuadran kedua. Gambarnya kurang lebih hampir sama dengan gambar yang pertama, yang membedakan adalah panjang sisinya, dimana dari cos gamma sama dengan negatif 3/5 ini kita bisa tahu bahwa sisi yang berada dekat sudut itu panjangnya 3 satuan, kemudian sisi miringnya juga 5 satuan. Yang belum diketahui adalah panjang dari sisi tegaknya atau sisi yang berada depan sudut dari gamma tersebut. Caranya untuk mencari nilai Y ya kita gunakan rumus teorema Pythagoras, karena ini segitiga siku-siku. Rumusnya adalah Y sama dengan akar dari 5 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2. Kita langsung substitusi saja panjang sisi miring dan sisi yang berada dekat sudutnya itu.
Lalu kita hitung, kita peroleh sama dengan akar 16. Hasilnya adalah 4, jadi Y sama dengan 4. Dengan demikian, nilai dari sin lambda sin gamma ini adalah 4/5. Selanjutnya, karena kita sudah peroleh semua nilai cos theta, cos gamma, sin theta, dan sin gamma, maka kita sudah dapat mencari nilai dari cos theta dikurang gamma, yaitu sama dengan cos theta dikali cos gamma ditambah sin theta kali sin gamma, sama dengan min 5/13 dikali min 3/5 ditambah 12/13 dikali 4/5. Lalu kita hitung, min 5 kali min 3 positif 15, 13 kali 5 65, kemudian kita tambahkan lagi 12 kali 4 48, 13 kali 5 65. Sekarang karena pecahan ini penyebutnya sudah sama, penyebutnya adalah 65, kita bisa jumlahkan pembilangnya. 15 ditambah 48 sama dengan 63. Kemudian kita tulis kembali penyebutnya menjadi 1 di sini, yaitu 65. Jadi kita dapat hasilnya dalam bentuk pecahan, yaitu 63/65. Dengan demikian, kesimpulannya adalah nilai cos dalam kurung theta dikurang gamma itu adalah 63/65. Selanjutnya kita beralih ke contoh terakhir, contoh nomor 3. Diketahui cos X sama dengan 1/2 dan cos Y sama dengan 1/5/5, di mana X dan Y ini adalah sudut lancip. Kita akan menghitung nilai dari tan dalam kurung X kurang Y. Penyelesaian. Dari cos X sama dengan 1/2 dengan X dan Y ini sudut lancip, berarti nilai X ini terletak di kuadran 1. Demikian juga untuk nilai Y. Jadi X dan Y inilah sudut yang berada di kuadran 1, jadi dia interval sudutnya dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kalau kita gambarkan, gambarnya kurang lebih seperti ini, gambar segitiga siku-sikunya. Dari cos X sama dengan 1/2 kita dapatkan informasi bahwa panjang sisi yang berada dekat sudut itu panjangnya adalah 1 satuan dan sisi miringnya adalah 2 satuan. Kemudian kita misalkan saja di sini P sebagai sisi yang belum diketahui, yaitu sisi yang berada depan sudut X. Untuk mencari nilai P, kita gunakan rumus teorema Pitagoras, yaitu P sama dengan akar dari 2/2 dikurang 1/2. Nantinya setelah kita hitung, kita akan peroleh akar 3. Kemudian kita peroleh tan X sama dengan akar 3. Tan X itu kan artinya sisi yang berada di depan sudut X per sisi yang dekat sudut X. B-nya itu tadi kan akar 3. Kemudian nilai sisi yang berada di dekat sudut X itu 1, berarti kan akar 3/1 sama dengan akar 3, sehingga kita peroleh tan X itu sama dengan akar 3. Kemudian dari soal juga diketahui bahwa cos Y sama dengan 1/5/5 dan sudut Y ini sudut lancip, berarti sudut Y juga berada di kuadran 1. Kalau kita gambarkan segitiga siku-sikunya kurang lebih seperti ini. Dari cos Y sama dengan 1/5/5, kita dapatkan informasi bahwa panjang sisi yang berada di dekat sudut Y itu 1 dan sisi miringnya adalah akar 5. Yang belum diketahui adalah sisi Q, yaitu sisi yang berada di depan sudut dari Y. Kita gunakan rumus teorema Pitagoras, kita peroleh nilai Q sama dengan akar dari akar 5/2 dikurang 1/2. Akar 5/2 itu kan sama dengan 5, kemudian 1/2 itu kan sama dengan 1. 5 dikurang 1 sama dengan 4, jadi akar 4 sama dengan 2. Dengan demikian kita peroleh tan Y sama dengan 2. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus tan X kurang Y sama dengan tan X dikurang tan Y per 1 tambah tan X dikali tan Y. Jadi sama dengan akar 3 dikurang 2 per 1 tambah akar 3 kali 2. Kemudian di sini kita lakukan proses untuk merasionalkan penyebut, karena di sini masih dalam bentuk akar. Jadi kita kalikan dengan sekawannya. Sekawan dari 1 tambah 2 akar 3 adalah 1 kurang 2 akar 3. Makanya di sini kita kalikan 1 kurang 2 akar 3 per 1 kurang 2 akar 3. Karena kan tetap juga hasilnya 1, tidak mengurangi makna dari bentuk
angka sebelumnya. Sehingga setelah kita hitung, kita peroleh sama dengan negatif 5/3 kurang 8/11. Jadi nilai tan X kurang Y adalah negatif 5/3 kurang 8/11. Jadi sekian anak-anak penjelasan materi tentang rumus sinus, kosinus, dan tangen selisih dua sudut. Dan untuk memperdalam materi ini, di sini saya buatkan soal latihan untuk kalian kerjakan di rumah. Silahkan nanti ditulis di bukunya, kemudian difoto dan dikirim di form kumpul tugas. Sampai di sini dulu materi pelajaran kita hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan untuk memperdalam materi tentang rumus sinus, kosinus, dan tangen selisih dua sudut, di sini sudah saya buatkan soal latihan untuk kalian kerjakan di rumah. Nanti silakan dicakar dan ditulis jawabannya di buku kalian masing-masing. Dan untuk membantu menjawab soal ini, silakan tonton kembali video yang sudah Pak Guru buatkan tentang materi rumus sinus, kosinus, dan tangen selisih dua sudut. Dan apabila kalian ada pertanyaan, silakan nanti kalian tanyakan lewat WhatsApp atau lewat Google Classroom, dan bisa juga datang langsung ke rumah Pak Guru apabila kalian tidak punya paket, tidak punya HP, atau tidak ada jaringan internet. Nanti saya akan bantu untuk menjelaskan bagaimana cara menjawab soalnya. Kalau nanti sudah selesai dikerjakan, jangan lupa dikirimkan jawabannya pada form kumpul tugas di Google Classroom. Dan di lembar jawaban ditulis identitasnya dengan benar dan lengkap agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan nilai maupun penulisan data siswa. Saya kira cukup sekian untuk penutupnya. Sebagai akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran yang selanjutnya.